Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik sekalian, kali ini pembahasan kita di video yang kita buat sekarang ini masih tetap pembahasannya mengenai Al-Quran. Pada pembahasan yang lalu telah kita sampaikan bahwa Quran itu sebagai hudal linnas, 6.600 sekian ayat lebih, 6.600 ayat lebih. Semuanya itu fungsinya sebagai petunjuk, yaitu petunjuk bimbingan hidup dan kehidupan di dalam menjalani kehidupan ini. Nah, kalau kita perhatikan ayat-ayat yang ada di dalam Quran itu terbagi dua model. Seperti penjelasan Quran surat Al-Balad ayat 10, wa hadainahun najdaini, telah kami berikan dua jalan untuk bimbingan hidup dan kehidupan. Mana yang dua jalan itu? Dua model tadi itu yang mana? Bahwa ayat-ayat di dalam Quran itu menjelaskan tentang qasas, sejarah. Kemudian menjelaskan tentang alam. Alam ini nanti terbagi dua, yaitu makhluk organis. Yang dikatakan makhluk organis itu dengan ciri-cirinya benda padat, cair, dan gas. Kemudian makhluk biologis, makhluk hidup dan berkembang biak dengan ciri-cirinya adanya perut dan bawah perut. Perut untuk mempertahankan hidup dan bawah perut untuk melanjutkan keturunan. Hidup berkembang biak. Apakah nanti dia itu tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia? Nah, itulah isi Al-Quran itu. Jadi hanya dua, makhluk organis dan biologis. Dan ini kata Allah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kita kasih contoh tentang qasas atau sejarah. Kita perhatikan Quran surat Yusuf ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibratul ulil albab. Makana hadis ayub taro walakin tasdiqol laji baina yadaihi.
wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatul lil mukminin. Sesungguhnya pada qasas mereka itu, sejarah kehidupan mereka itu, orang-orang terdahulu, baik ia para rasul, para nabi, orang-orang mukmin, orang-orang takwa, itu semua ibratul lil albab, pelajaran bagi ulil albab, pelajaran, pendidikan. Itu bukanlah sekedar cerita-cerita, sekedar legenda, sekedar dongeng, tapi qasas mereka itu menjelaskan segala sesuatu, menjelaskan segala problem hidup dan kehidupan. Di qasas para rasul itu, para nabi itu, para orang mukmin itu, di sana terdapat pendidikan. Terdapat pendidikan bagi ulil albab. Bukan sekedar cerita aja, bukan jadi dongeng, tapi semuanya itu di dalam proses itu menjelaskan seluruh problem hidup dan kehidupan manusia. Apapun problem hidup dan kehidupan manusia sudah tercantum di qasas para orang-orang terdahulu atau sejarah orang-orang terdahulu. Nah, tinggal bagaimana itu menjadikan sebagai petunjuk. Nah, itu proses mereka itu, kalau kita lanjutkan ayat itu, wahudan warahmatul lil mukminin. Itu adalah petunjuk, bimbingan hidup dan kehidupan, dan rahmat bagi orang-orang mukmin, orang-orang beriman, para mukminin, orang beriman. Nah, itu satu model petunjuk tadi. Nah, kedua, tentang alam. Coba kita perhatikan Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil ulil albab. Sesungguhnya penciptaan samawat dan ardu, kemudian perselisihan atau pertukaran malam dan siang, itu adalah ayatun, petunjuk, peragaan nyata bagi ulil albab. Siapakah itu ulil albab? Nah, kalau kita lanjutkan ayat ini, alladzina yazkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Yang dikatakan ulil albab itu adalah alladzina yazkurunallaha, yaitu orang yang selalu ingat, zikir terhadap Allah, baik terhadap Allahnya maupun terhadap ajarannya. Artinya apa? Dia itu selalu hidup sadar menurut ketentuan ajaran ilmu Allah, baik dalam keadaan duduk, berbaring, berdiri, duduk, berbaring, pokoknya situasi bagaimanapun, ulil albab ini dia selalu hidup sadar menurut ajaran ilmu Allah. Kemudian dia selalu memikirkan ciptaan Allah ini, baik tentang penciptaan samawat maupun penciptaan tentang ardu. Sehingga ulil albab ini, karena semuanya ini ciptaan Allah yang sangat agung, sangat mulia,
sehingga tercetuslah kesadaran dia, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah yang maha kuasa, tidak ada ya seluruh yang kau ciptaan ini tidak ada yang batil. Nah ini dua. Apa itu? Tentu kan untuk mengungkap ini supaya ini bisa dijadikan ayat petunjuk baik samawat dan ardu, siang dan malam itu. Seperti yang lalu-lalu kita sudah jelaskan, mengungkap Quran ini tidak boleh lepas dari Al-Quran itu sendiri. Apa itu samawat? Coba kita lihat Quran surat As-Sajdah ayat 4. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma fi sittati ayam. Dia Allah yang telah menciptakan samawat dan ardu dan apa-apa isi keduanya, apa yang ada di dalam keduanya, dalam samawat dan ardu tadi, fi sittati ayam, 6 yaum, 6 masa, 6 periode. Nah kemudian untuk mengungkap samawat dan ardu ini, gambaran alam tadi, alam itu terdiri dari makhluk organis dan biologis, itu yang kita sampaikan pertama tadi. Kita perhatikan Quran sudah surat As-Sajdah Al-Hajj 18. Al-Hajj 18. Alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wal ardi. Tidak pernahkah kamu perhatikan telah tunduk patuh menurut ketentuan Allah apa-apa yang ada di samawat dan ardu. Apa itu samawat? Ayat ini, sistematika ayat ini langsung menjelaskan apa itu samawat, yaitu was-samsu, matahari, wal qamaru, bulan, wal qamaru, satelitnya, satelit matahari termasuk bulan, kemudian wan nujmu wal jibal. Nah itulah yang dikatakan samawat. Nah berarti samawat ini adalah benda-benda atau makhluk organis atau benda-benda angkasa, yaitu matahari, bulan, bintang, jibal, gunung, termasuk bumi yang kita pijak ini adalah gambaran samawat. Nah seperti yang kita jelaskan tadi, ciri-cirinya itu adanya benda padat, cair, gas. Bisa juga dikatakan solar system atau sistem tata surya. Nah kemudian apa itu ardu? Langsung ayat itu menjelaskan was-sajaru wal wadawab wa katsirum minan nas. Was-sajaru tumbuh-tumbuhan, dawab hewan dan manusia, yaitu makhluk hidup dan berkembang biak. Biasa juga disebut dengan makhluk biologis. Nah itulah pengertian samawat dan ardu. Nah seperti apa rupanya kondisi samawat ini, benda-benda angkasa ini? Seperti apa? Coba kita lihat Quran surat Yasin ayat 38 sampai 40. Was-samsu tajri li mustaqarri laha. Jalikat dinul jalikat takdirul azizul alim. Wal qamaru qaddarnahu manazila. Hatta adakal urjujul qadim.
las samsu yang bagilah antut rikal komaro wal lailu sabakin sabikun nahari wa kullu bibalaki yasbahun. Matahari berputar pada garis edarnya sendiri. Matahari berputar pada garis edarnya sendiri, pada porosnya sendiri. Jadi matahari itu berputar di situ-situ aja, nggak pernah berjalan sebenarnya matahari itu. Berputar pada porosnya. Nah kemudian sudah ketentuan Allah bahwa satelit-satelitnya termasuk bulan berputar pada garis edarnya, pada orbitasinya. Coba kita perhatikan bulan, pada mulanya bulan sabit, kemudian hari ke hari sampai dia purnama penuh, kemudian terus berjalan satu bulan itu sampai dia kembali bulan sabit. Nah itu gambaran bulan. Nah kemudian las samsu yang bagilah, tidaklah mungkin matahari mengitari bulan atau mengitari satelit-satelitnya. Tidak mungkin matahari mengejar bulan. Justru bulanlah yang mengejar matahari atau bulanlah yang mengitari matahari. Nah begitu juga malam tidak mungkin mendahului siang. Wa kullu bi falakiyas bahut, bi falakiyas bahut. Semuanya benda-benda angkasa tadi, baik matahari dan satelit-satelitnya, baik bulan, bintang, termasuk bumi ini, berputar, sibuk bergerak pada orbitasinya masing-masing. Nah itu gambaran kehidupan makhluk organis, yaitu benda-benda ruang angkasa. Nah kemudian kalau kita hubungkan Quran surat Al-Muluk ayat 3, mataro fil khalqir rahmani, mataro fi khalqir rahmani min tapaut. Tidak akan kita jumpai, tidak akan kamu jumpai bahwa terjadi antara planet satu dan planet lain terjadi tapaut. Tapaut, terjadi antagonis, terjadi berbenturan. Tidak akan kita jumpai. Nah kemudian di Quran surat 24 ayat 235, di sana ada istilah nurun ala nurin. Nurun ala nurin, yaitu saling memantulkan cahaya, saling memantulkan sinar. Nurun ala nurin. Nah, kemudian kalau kita hubungkan ke Quran surat 3 ayat 83, apa goirodinillahi yang berguna walahu aslama mampis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Apakah kamu masih mencari din, mencari tata cara di luar Islam? Padahal apa-apa yang ada di samawat, apa-apa yang ada di ardu, semuanya telah tunduk patuh terhadap ketentuan Allah. Tau'an wa karhan, rela atau tidak rela, mau atau tidak mau, mereka itu semua mengikuti, dikembalikan atau mengikuti ketentuan Allah. Nah itulah gambaran perputaran
atau fenomena benda-benda angkasa, yaitu makhluk organik. Nah, petunjuk apa yang mau kita ambil dari sini? Nah, coba kita perhatikan Quran surat Az-Zumar ayat 27. Di sana dijelaskan, laqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'an min kulli masalin. Sesungguhnya telah kami buat bagi manusia di dalam Quran ini, fi hadzal Quran min kulli masalin, semuanya perumpamaan. Nah, jadi sebenarnya ini merupakan perumpamaan yang diciptakan Allah, yang disampaikan Allah untuk manusia, bagaimana supaya ini bisa jadi petunjuk. Nah, coba kita perhatikan, matahari adalah sumber energi, sumber cahaya, sumber penerangan. Tanpa adanya sinar matahari, tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan. Gelap. Peradaban gelap. Gelap, bumi ini gelap. Apalagi nanti bumi ini membelakangi matahari, terjadilah malam. Malam ini gambaran gelap. Nah, begitu juga lah maunya dalam kita menjalani kehidupan ini. Kalau kita membelakangi Quran sebagai sumber penerangan tadi, nur yang memberikan jalan pada kita, maka kehidupan kita pun akan gelap. Peradaban akan gelap. Tapi kalau kita menghadapkan pandangan hidup kita, menghadapkan diri kita kepada Quran yang memberikan cahaya tadi, maka kehidupan kita akan terang. Jadi matahari ini titik sentral di alam ini. Matahari titik sentral. Maka kalau kita perhatikan Quran juga punya titik sentral. Mana itu? Fatihah. Fatihah itu titik sentral yang diistilahkan dalam Al-Quran muhtamad, ummul kitab. Dan selebihnya itu ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat ungkapan. Nah, karena bumi, alam ini, karena alam ini ada titik sentral, yaitu matahari, seharusnya kita juga, manusia ini, ada titik sentral. Coba kita perhatikan sholat berjamaah. Imam itu adalah titik sentral. Nah, ini sudah pernah dicontohkan Rasul Muhammad, bahwa pada masa perjuangan Rasul Muhammad itu, titik sentralnya itu Muhammad, panutannya itu Muhammad. Nah, begitu juga lah dalam masyarakat Islam ini, seharusnya kita itu harus ada titik sentral yang mampu memberikan penerangan, yang mampu menyelesaikan problem umat, yang mampu menyelesaikan setiap problem umat. Itu titik sentral. Nah, kemudian tadi kita sampaikan matahari ini sumber cahaya.
planet-planet lain menerima cahaya dari matahari. Contoh, umpamanya bulan menerima cahaya, dipantulkan planet lain, katakanlah ke bumi, kemudian planet lain, artinya matahari, sinar matahari atau cahaya matahari yang diterima planet-planet yang jutaan banyak ini, itu saling memantulkan cahaya dari matahari tadi. Nah, begitu juga lah sebaiknya dalam kehidupan ini, kita ini dalam menjalani kehidupan ini saling menerangi, saling menasihati, saling bertanggung jawab. Nah, seperti itulah kehidupan Islam. Sebagai contoh yang diberikan Allah sebagai peragaan nyata gambaran samawat dan ardo tadi. Kemudian seluruh planet-planet yang ada ini, istilah kullu pipalaki yasbahun, semuanya palak tadi, gambaran palak. Kalau dulu itu, kalau waktu kita sekolah dulu, ilmu alam itu diartikan juga dengan ilmu palak. Artinya benda-benda angkasa tadi sibuk bergerak menurut orbitasinya, tidak pernah berbenturan. Nah, seharusnya begitu jugalah dalam kita bermasyarakat manusia tadi. Manusia itu dalam bermasyarakat, masing-masing sibuklah bergerak. Kalau dia umpamanya seorang petani, dia sibuk bergerak dengan taninya. Kalau dia seorang ekonomi, dia sibuk bergerak dengan ekonominya. Kalau dia seorang guru, dia sibuk bergerak dengan gurunya. Kalau dia seorang dokter, dia sibuk bergerak dengan dokternya. Jangan saling saling berbenturan. Jangan seorang dokter mau jadi berpolitik umpamanya. Kalau politik ya politik, kalau dokter dokter. Supaya apa? Supaya jangan berbenturan dalam menjalani kehidupan ini. Nah, seperti itulah maunya Allah tadi dalam kita menjalani kehidupan ini. Masing-masing sibuklah, jangan mengurusi urusan orang, gitulah pokoknya kasarnya gitu kan. Masing-masing bekerja menurut spesialisasinya. Ya. Kemudian ada sistem gravitasi. Gravitasi, tarik menarik, tolak tarik ya. Adanya sistem gravitasi. Jadi makanya bumi tadi tidak pernah berbenturan karena adanya sistem gravitasi tadi. Maka seperti itulah dalam menjalani kehidupan itu, khususnya masyarakat Islam. Saling membutuhkan, tidak individualis. Karena Islam itu bersaudara. Manusia itu bersaudara, saling membutuhkan, saling menasehati. Bahkan kadang-kadang kita rindu dengan saudara-saudara kita, dengan kawan-kawan kita rindu. Ada saling ketergantungan antara satu dengan lain, manusia satu dengan manusia lain. Tidak bisa hidup sendiri. Islam itu tidak individualis. Harus ada kebersamaan, harus ada interaksi sesama manusia. Itu yang dikatakan Islam, tidak individualis. Karena namanya manusia itu makhluk makhluk sosial budaya. Maka di dalam menjalani sosial budayanya itu tadi Allah mencontohkan bagaimana alam tadi, gambaran benda-benda angkasa tadi. Nah, itulah gambaran samawat dan ardu yang kata Allah bahwa itu ayatun, peragaan nyata, bimbingan hidup dan kehidupan bagi ulil albab. Jadi kalau kita perhatikan, mereka hidup harmonis
benda-benda angkasa tadi hidup harmonis. Kenapa bisa begitu? Kalaupun mereka berlain bentuk, lain warna, istilah diferensiasi namanya, diferensiasi dan spesialisasi, bentuknya berbeda, warnanya berbeda, fungsinya berbeda, spesialisasinya berbeda. Tapi mereka hidup harmonis. Justru di perbedaan itulah terjadi kehidupan yang harmonis. Tidak ada rasialisme di dalam kehidupan mereka. Tidak ada rasialisme dalam kehidupan mereka. Justru di perbedaan bentuk warna itulah terjadi keharmonisan. Kenapa bisa begitu? Karena memang mereka hidup beredar menurut satu sistem yang ditentukan Allah, yaitu sistem tata surya. Jadi seharusnya bagaimana mereka harmonisnya, kita juga manusia ini, kalaupun berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda agama, berbeda warna, seharusnya hidup harmonis. Perbedaan itu seharusnya kita jadikan sebagai suatu kehidupan yang harmonis. Justru disitulah indahnya kehidupan ini, adanya perbedaan-perbedaan ini. Tidak ada rasialisme, disitulah indahnya. Kita kasih contoh. Rasul pernah mengatakan bahwa kehidupan Muslim itu, kehidupan Islam itu bagaikan satu bangunan, Coba kita lihat bangunan rumah. Ada pasir, ada batu bata, ada semen, dan lain-lain. Ada seng, dan lain-lain. Nah, ini kan semuanya nggak sama. Apalah arti seonggok pasir kalau tidak dipadu dengan semen? Tidak ada artinya. Artinya hidup ini bernilai, bernilai berarti apabila masing-masing kita bersatu dalam menjalani kehidupan ini. Tapi dengan catatan masing-masing menjalani spesialisasinya. Alangkah tidak cantiknya, katakanlah satu rumah, kalau catnya itu warna putih semua, pintunya putih, jendelanya putih, atapnya putih, nggak ada cantiknya, jelek kali barangkali. Tapi rumah itu cantik apabila dicat dengan berbagai warna. Nah, begitulah kehidupan ini. Kehidupan ini indah. Sebenarnya indah kehidupan ini apabila kita jadikan petunjuk dari Allah tadi sebagai bimbingan dan kehidupan. Nah, itulah makna Quran surat Al-Imran 103, 190 sampai 191. Nah, ini harus menjadi ayatun bagi kita, harus menjadi peragaan nyata bagi kita dalam menjalani kehidupan ini, supaya kehidupan ini indah, aman, damai, dan sejahtera. Dan terakhir, saya akan menyampaikan penjelasan Rasul. Ada dua. Satu, pelajarilah oleh kalian Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian satu lagi, hendaklah kamu sekalian beredar
beredar bersama kitab Allah yaitu Al-Quran kemana saja kamu beredar. Artinya kemanapun kita pergi, jadikanlah Quran ini sebagai kesadaran kita. Jadikanlah Quran ini sebagai bimbingan hidup dan kehidupan kita. Kemanapun kita pergi, pastilah dengan seperti itu kesadaran kita. Quran, kalau kita berjalan, Quran di depan sebagai petunjuk hidup, pastilah kita akan selamat. Selamat dunia, selamat akhirat. Jangan jadikan Quran di belakang kita. Jadikanlah Quran di depan kita apabila kita berjalan kemanapun. Kemanapun kita pergi, jadikanlah Quran sebagai bimbingan hidup dan kehidupan kita. Demikian yang bisa kita sampaikan kali ini. Kita akan melanjutkan nanti video-video lain, masih tetap hubungannya pada wawasan Islam atau wawasan Quran. Demikian, alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.